kembali di Bismart in English. Kita akan melanjutkan pembahasan soal UN video sebelumnya. Oke, number 28. Ini percakapan antara Siti dengan ayah ya. Siti berkata, Dad, tomorrow is Mother's Day. Besok adalah hari ibu. What are you going to buy for mommy? Apa yang akan kau belikan untuk ibu mama ya? Saya pikir saya akan membelikan dia sepasang kacamata. Jadi dia mau beliin sepasang kacamata baru. Dia membutuhkan yang baru gitu. Nah, kita harus mengisi titik-titik ini, dan Siti menjawab, benar ya. Nah, titik-titik ini kalau kita lihat dari option-optionnya nih, ABCD-nya ini adalah soal question tag ya. Apa itu question tag? Question tag adalah pertanyaan pendek untuk penegasan kalimat awal. Nah, membuat question tag itu caranya gimana? Yaitu dengan menambahkan auxiliary dari kalimat awal, ditambahkan subjek kalimat awal ya. Nah, karena ini question tag-nya positif, maka kalimat awalnya positif, maka question tag-nya negatif. Nah, kalau bingung auxiliary-nya apa nih? Kita lihat kata kerjanya yang digunakan pada kalimat tersebut adalah needs, itu verb 1. Ini menunjukkan adalah tensesnya simple present tense ya. Auxiliary dalam simple present tense adalah do not atau does not. Nah, karena subjeknya si tunggal, maka auxiliary yang digunakan adalah does. Nah, harus ditambahkan not karena question tag itu harus kebalikan dari kalimat awal. Jadi langsung aja does not see atau doesn't see. Coba. Jawabannya adalah option B. Doesn't see. Berikutnya, shopkeeper number 29. Shopkeepernya penjaga tokonya mengatakan ini hanya sekitar 200.000 katanya. Terus kata yang beli atau pelanggannya, Anda bilang 200.000 itu terdengar pantas untuk saya, reasonable ya. Jadi Anda yakin untuk mengambil ini? Well, titik-titik tentang kualitas. Nah, si shopkeepernya menjelaskan, nggak usah khawatir tentang itu. Aku percaya bahwa itu akan memuaskan Anda dengan jaminannya adalah 3 tahun ya. Nah, coba kalau jawabannya seperti ini, cocoknya tuh si customer bilang apa nih? Kalau option A, I'm not sure, aku nggak yakin tentang kualitasnya. Kalau nggak yakin, kenapa bilang reasonable ya? Kalau saya yakin, kalau si pelanggannya merasa yakin, nggak mungkin juga shopkeepernya bilang nggak usah khawatir. Kalau yang option C, I'm sure sama dengan I'm certain. Nah, kalau option D, I don't know. Nah, justru si customer itu bilang gini, tapi aku nggak tahu tuh kualitasnya. Nah, terus si shopkeeper meyakinkan nggak usah khawatir. Jadi jawaban yang paling cocok adalah option D, yaitu I don't know. Berikutnya number 30. Mei, ini percakapan antara Meihua ya. I would like to book a room for tonight. Aku ingin membooking ruangan untuk malam ini. Resepsionisnya bilang, aduh, saya minta maaf karena hotel terisi penuh, fully occupied ya. Mungkin kamu bisa menemukan hotel yang lainnya di luar sana, di tempat lain gitu ya. Kata Meihua, bisakah Anda menemukan untuk saya yang sekitar sini, nearby gitu ya, yang dekat-dekat sini. Saya minta maaf karena saya sibuk. Mungkin kamu bisa menanyakan titik-titik lain untuk membantu kamu. Nah, kalau kita meminta bantuan nah coba option A, somebody itu seseorang, nobody itu tak seorang pun. Ini kalau nobody itu artinya negatif ya. Kalau something itu sesuatu, kalau no one itu tak seorang pun.
Yang paling cocok adalah option A, somebody. Berikutnya number 31. Ini percakapan antara Angelica dan ayah ya. Where is your baggage? Di mana barang-barang kamu? Katanya. Kata ayah, ini kita membawa 3 koper dan 2 box besar. Wow, kata Angelica bla bla bla. Iya, kata ibu, kita harus membayar ekstra untuk berat segini banyaknya gitu. For ekstra untuk karena bawaannya besar, harus bayar ekstra. Nah, kalau wow di sini pastinya juga bukan pertanyaan ya. Coba option A, what an exciting trip. Betapa perjalanan yang menyenangkan atau mengesankan. Ini kan kita nggak ngomongin tripnya ya, tapi kita sedang membicarakan tentang koper dan 2 kotak besar. Kalau option B, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Ini nggak nyambung ya. Kita nggak ngomongin ide nih. Kalau yang C, how heavy is the baggage ya. How heavy itu seberapa berat. Ini menanyakan ya, bukan menunjukkan semacam kekaguman atau pujian ya. Nah, justru si Angelica itu kan bilangnya wow. Nah, kalau yang option D, how heavy baggage you have. Betapa berat barang bawaan kamu katanya, atau betapa berat barang-barang yang kamu miliki. Nah, yang cocoknya ini option D. Jadi kalau ada seperti ini ya, kita konstruksinya jangan kalimat pertanyaan, tapi konstruksi kalimat pernyataan. Dan di ujung kalimatnya diberikan tanda seru ya, bukan tanda tanya. Berikutnya, search itu, ini percakapan antara Arbar dengan Denny. Arbar berkata, saudara laki-lakiku, kakak ya, elder, ada seorang pilot, tapi dia juga aktif di organisasi bla bla bla. Itu benar. Gimana saudara laki-laki kamu ya? Dia adalah seorang controller yang mengendalikan lalu lintas di udara, air traffic controller. Nah, kalau jawabannya that's right, itu pasti coba option A. So your brother is quite busy then. Jadi saudara laki-lakimu pasti sungguh sibuk lah. Kalau yang B, tapi dia menikmati penerbangannya. Ini kalau yang B enggak, ini ya kurang cocok ya, tapi dia menikmati penerbangannya. Kurang cocok ya. Kalau yang C, karena dia lebih memilih pekerjaannya. Enggak cocok juga ya. Kalau yang D, in short he lost job. Singkatnya dia kehilangan pekerjaan. Gak cocok juga. Nah, yang mendekati adalah option A ya. Jadi saudara laki-lakimu sungguh sibuk dong. Ya benar gitu. Jawabannya adalah option A. Berikutnya 33. Hasan, there are two cars in the playground. Ada 2 mobil di playgroundnya, tempat bermain. Bla 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 adalah milikmu. Terus Nurdin menjawab, yang merah di bawah pohon. Nah, kalau menanyakan titik-titik, kalau ada one begini berarti yang merah tuh. Berarti nanyanya kan pasti yang mana ya? Coba kita cari. Kalau whose car, mobil siapa? Kalau what car, mobil apa? Kalau which one, yang mana tapi jamak. Sedangkan ini antara 2, kita milih 1. Jadi jawabannya adalah which one tanpa S. Jadi yang mana milikmu, karena dicarinya kan 1 dari 2 gitu. Jadi bertanyanya pakai which one, bukan which ones. Berikutnya 34. Ini percakapan antara Jidan dan Muhaimin. Jidan, akankah tim sekolah kita mengambil bagian dalam kompetisi atau pertandingan sepak bola? Saya pikir begitu, bla bla bla. Para pemain berlatih praktek ya dengan keras setiap hari. Bagus. Aku harap mereka akan melakukan dengan yang terbaik. Saya pikir juga begitu. I think so. Nah,
bla 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 pemain. Berarti yang mana? Both of. Kalau both of tuh berdua ya. Kalau pemain kan football banyak. Jadi kedua pemain, enggak ya. Kalau all of nih semua. Kalau each masing-masing. Kalau none of tak seorang pun. Nah, yang paling cocok B ya, all of. Jadi semua pemain berlatih dengan keras setiap hari. Jawabannya B. Berikutnya, 35. Electronic doesn't only play an important part in our life. Elektronik tidak hanya memerankan sebuah peranan penting dalam hidup kita. Titik-titik ini juga menjadi kebutuhan hidup mendasar sekarang. Terus bisa ditelepon, nonton TV, dengerin radio adalah semua mungkin tercipta oleh peralatan elektronik. Nah, jadi kalau doesn't only itu kan not only ya. Doesn't only itu singkatan dari does not only. Nah, kalau ada not only di sininya pasti but also. Artinya tidak hanya memerankan peran penting tapi juga menjadi. Nah, berarti ini ada also di sininya pasti but, yaitu option C. Ya, jawabannya C. Yang perlu diingat adalah kalau ada not only, pasti berikutnya adalah but also. Artinya tidak hanya tapi juga. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk berjumpa lagi di